anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Good job. Harus pada sarapan semua ya, supaya tubuh lebih siap dalam menerima pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Kepada yang memimpin doa, silakan. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya bahwa pada hari ini kita akan mempelajari mengenai virus. Teman-teman pasti udah dengar kan kalau ada kata virus. Ada yang mau menyebutkan ketika ada kata virus yang teman-teman ingat apa? Silakan Taisha. Betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, good job. Satu lagi deh yang mau menambahkan apa? Betul sekali. Nah, teman-teman, betul sekali yang udah disebutkan mengenai virus. Virus adalah makhluk terkecil, kemudian yang membunuh, yang membahayakan. Namun, ada banyak yang harus kita ketahui mengenai virus ini. Maka, pada hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri dan struktur virus, bentuk virus, serta peranan virus dalam kehidupan. Ketika kita berbicara tentang virus, yang teman-teman ingat, tadi ada yang udah menyebutkan ya, COVID-19, betul. Nah, COVID-19 adalah salah satu contoh dari virus, yaitu virus corona. Sebagaimana bahwa COVID-19 ini telah telah menjadi wabah di beberapa tahun terakhir. Teman-teman ada yang penasaran nggak gimana sih bentuknya virus? Soalnya virus kan membunuh manusia, menyebabkan penyakit, membunuh manusia. Kira-kira gimana sih bentuknya, strukturnya, hingga menyebabkan kematian pada manusia? Ada yang penasaran? Oke, akan kita bahas. Nah, mengenai virus ini virus berasal dari bahasa Latin itu virion yang artinya racun. Maka tadi yang menyebutkan bahwa virus adalah racun, virus membahayakan karena dari kata itu sendiri virus artinya adalah racun. Pada tahun 1883 ditemukan pada daun tembakau, yaitu pada daunnya itu terlihat bintil-bintil. Kemudian beberapa peneliti meneliti dari virus yang ada pada daun tersebut. Kemudian ditemukan bahwa daun tersebut terkena kelainan yang diakibatkan oleh virus. Sehingga dari penemuan tersebut melahirkan penemuan-penemuan selanjutnya yang mana misalnya diteliti oleh Adolf Meyer dan lain-lainnya. Sehingga virus adalah organisme mikroskopik terkecil. Kemudian ciri-ciri virus. Virus itu berukuran sekitar 0,02 sampai 0,3 nanometer. Teman-teman ada yang tahu 1 nanometernya berapa? Nah, 1 nanometer adalah 1/1000 milimeter. Bayangkan kita punya ukuran 1000 milimeter, kemudian 1 dari 1000 milimeter tersebut adalah ukuran dari virus. Maka virus ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan alat bantuan tertentu, misalnya mikroskop. Kemudian struktur virus. Nah, di sini ada struktur virus, yaitu yang bagian kepala, kemudian ada bagian leher, ada juga bagian ekor. Nah, di kepala ini terdapat DNA, yang mana DNA ini adalah bawaan genetik ketika virus itu berkembang biak.
di dalam DNA itu yang menjadi penentu, yang juga menyebabkan tersebarnya genetik, tersebarnya virus ke anggota-anggota lainnya, ke sel inangnya, atau juga ke lingkungan yang ada di virus tersebut. Nah, di sini ada bentuk dan contoh. Bentuknya ada macam-macam, di sini ada 6 macam. Yang pertama yaitu bentuk bulat. Nah, di sini ada bentuk bulat di dalam virus yang berbentuk bulat ini, salah satu contohnya adalah virus HIV, Human Immunodeficiency dan virus. Di dalam ini, salah satu contoh dari virus berbentuk bulat adalah virus HIV. Strukturnya yaitu ada RNA, ada kapsid yang melindungi dari sistem pertahanan sel imun induk. Kemudian ada glikoprotein, yang mana glikoprotein ini akan membentuk menjadi kapsid. Kemudian ada lipid membran dan reverse transkripsi. Kita lanjut. Nah, kemudian peranan virus. Peranan virus yang pertama yaitu pembuatan vaksin protein, yang mana vaksin ini digunakan untuk melawan suatu penyakit. Misalnya, beberapa tahun terakhir kita terkena wabah COVID-19. Nah, gimana sih cara menyembuhkannya? Cara mencegahnya yaitu dengan cara suntik vaksin. Sebetulnya vaksin ini adalah bahan dasar dari vaksin adalah virus. Namun virusnya itu ditumbuhkan di media kultur tertentu yang tentunya juga dengan standarisasi tertentu. Kemudian diinaktivasi, dimurnikan, diformulasikan hingga dikemas menjadi vaksin yang dapat menyembuhkan, yang dapat mencegah atau meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Oke, sepertinya sudah cukup ya hari ini. Nah, tapi Ibu ada kuis dulu. Ini ada mini kuis. Kita kerjakan bareng-bareng. Kita kerjakan bersama. Siapa yang mau menjawab nomor satu? Ya, silakan Raisya. Betul sekali, ini ada bagian kepala. Nah, lanjut nomor dua. Siapa yang mau menjawab? Silakan, Angga. Betul, ini RNA. Oke, teman-teman, harap tenang. Oke, kita lanjut mini quiz nomor 2. Pemanfaatan virus yang menguntungkan bagi manusia di bidang pertanian, ya. Perlu digarisbawahi pertanian. Ibu beri waktu 1 menit. Oke, sudah cukup, sudah habis 1 menit. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Jawabannya betul. A. Produksi biopestisida. Nah, pestisida ini sangat penting di dalam dunia pertanian, yang mana digunakan sebagai vitamin atau zat yang membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dengan adanya bantuan peranan dari bio ini, maka kita menggunakan pestisida yang alami untuk lingkungan, juga aman dan bagus untuk tumbuhannya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Oke, kalau sudah cukup, insya Allah minggu pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai virus, tetapi mengenai replikasi dari virus itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.